Terima kasih sahabat-sahabat Super masih bersama kami dalam suasana Ramadan ini. Anda menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, silakan dilanjutkan mendengarkan curhat dari sahabat Super yang hadir di sini, Ibu Nurjana. Ibu Nurjana, ada yang ingin Ibu ceritakan? Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan ini. Sebelumnya saya mau curhat tentang pengalaman saya soal hati, soal jodoh. Pengalaman saya 4 tahun sebelumnya saya gagal. Terus saya coba untuk move on, coba untuk mendamaikan diri. Kurang lebih setahun udah untuk move on itu coba untuk membuka hati, maksudnya coba untuk ikhtiar lagi. Ada jalan terbaik di luar sana yang Allah pilihkan buat saya, insya Allah. Kebetulan saya ada ketemu sama seseorang hampir lebih dari 6 bulan saat ini. Komit awal saya ketemu dia itu saya langsung bilang, saya punya target dengan umur saya yang 29 tahun, dengan saya anak pertama, mungkin untuk dari sisi orang tua dengan umur segini seharusnya sudah menikah. Di benak hati saya bilang sama dia, saya pengen punya target menikah tahun ini. Tuh dari 6 bulan lalu. Kemudian dari sisi dia yang bikin saya yakin, dia bilang saya juga punya target ke sana dari dianya. Kemudian saya ajak ke orang tua. Dari orang tua mungkin untuk perkenalan pertama belum berani untuk ngomongin yang mengarah ke sana, baru perkenalan awal. Nah, untuk setelah berikutnya dari komunikasi kami saya selalu mengarahkan ke sana untuk yang serius, karena maksudnya bukan untuk mengejar target 2015 itu, tapi maksudnya saya pengen mewujudkan apa yang orang tua inginkan gitu. Jadi mungkin saya jadi berpikirnya dia merasa dikejar-kejar gitu dengan saya menanyakan selalu gimana ke depannya, seperti itu. Stop dulu. Okay. Jadi Anda menjalin hubungan selama 4 tahun dengan satu laki-laki. Iya. Dan gagal. Betul. Ya. Tidak ada laki-laki lain kecuali dia selama ini? Maksudnya? Dalam 4 tahun itu tidak ada laki-laki lain? Tidak ada, saya Good. insya Allah selalu komit untuk fokus Dan satu. Anda butuh 1 tahun untuk mendamaikan diri? Iya. Berarti 5 tahun, berarti Anda waktu memulai hubungan dengan dia umur 24 tahun. Iya, kurang lebih bisa. Good, sekarang Anda 29 tahun. Jadi ada 5 tahun ini yang Anda gunakan tambah usia tanpa ada kepastian berjodoh. Betul. Laki-laki yang sekarang ini mundur teratur, tidak ada kabar, atau masih semangat mau menikahi Anda? Dari komunikasi kami, saya langsung ngobrolin itu. Dia bilang sepertinya untuk tidak bisa untuk tahun ini, tapi mungkin tahun yang ke depan dia bisa. Masalah balik lagi ke ekonomi. Ekonomi yang meminta stabilitas ekonomi ini orang tua Anda atau dia atau Anda? Itu dari omongannya dia sendiri. Kalau dari saya udah bicarakan, kalau dari pihak orang tua saya tidak pernah melihat misalnya calon mantunya untuk yang level kerja yang seperti apa yang penting dia mau bertanggung jawab bekerja. Sekarang beritahu saya, Anda bersama laki-laki ini karena cinta atau karena terdesak harus menikah? Satu, karena dia awal serius. Oh, dianya serius? Iya, pas saya Itu sebabnya pertanyaan saya adalah mengapa dia tidak serius lagi? Dia bilang coba, insya Allah dicoba kalau untuk tahun ini bisa,
diusahakan seperti itu. Mungkin pas terakhir informasinya masalah pekerjaan atau apa, saya juga kurang paham untuk Oke. itunya. Kalau Anda mencintainya, dia sekarang menganggur, mengajak menikah, Anda nikahi? Iya, Iya, harusnya begitu. Karena dalam pernikahan itulah rezeki tumbuh. iya, Iya. itu maksud saya Good. dari orang Berarti tua. masalahnya sekarang di dia. Iya, cuman yang mau saya tanyakan Pak Mario untuk mungkin karena saya belajar dari pengalaman 4 tahun itu, saya nggak mau berlarut lama, jadi saya untuk ngambil keputusan. Betul, kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau dia tidak serius menikahi Anda, jangan lagi kelihatan bersama dia. Sehingga di dalam kekosongan hubungan dengan Anda, kalau dia memang cinta dan kangen, dia datang. Kalau tidak, jadikan Anda terlihat sendiri and single and free and available. Iya, Ya, iya. super sekali. Terima kasih. Super sekali Pak Mario, dan sebelum kita mendengarkan curhat dari Bapak Lutfi, sebenarnya saya bertanya-tanya dari tadi, sepertinya sahabat-sahabat super kita yang curhat hari ini tuh tergoyang kedamaiannya yang selama ini dia jaga. Ada nggak Pak kiat sebenarnya untuk menjaga itu untuk terus konsisten? Lihat yuk, kita lihat meme-nya ini, pasrah. Pasrah adalah ilmunya orang hebat, bukan orang lemah yang selama ini kita dengar. Dia sudah melakukan semua yang bisa dilakukannya dengan sebaik-baiknya, lalu menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi orang pasrah itu hebat sekali. Dia tarik busurnya, panahnya, dia bidik sebaik-baiknya, lalu dia lepaskan seperti daun bambu yang melepaskan air embun pagi itu. Kenanya terserah. Tapi yang aku lakukan adalah yang sebaik-baik dari yang bisa aku lakukan. Itu pasrah. Yang diharapkan Tuhan adalah itu. Berserahlah kamu kepadaku setelah upaya terbaikmu. Karena ini formulanya. Campur tangan Tuhan yang hebat itu dimulai pada akhir upaya terbaik Anda. Yang paling dicintai Tuhan adalah orang hebat yang menyerah. Saya ulangi ya. Orang hebat yang menyerah. Dia sudah coba semua. Dia sudah lakukan semua. Dia bekerja sebaik-baiknya tetap bermasalah. Dia berbisnis sebaik-baiknya tetap bermasalah. Dia ciptakan ini, ciptakan itu tetap bermasalah. Lalu bilang, Tuhan, aku menyerah. Beritahu aku besok pagi apa yang harus aku lakukan. Gitu. Dan itu yang tahu-tahu ada pemberitahuan baik. Itu ada pengertian baik. Sekarang pernah nggak Anda dapat ide waktu mandi? Waktu mandi, oh iya. Ada? Atau waktu termenung bertapa di gua di sebelahnya kamar mandi. Oh iya, gitu pernah? Itu karena Anda sedang fokus. Oke? Lihat, berarti apa? Berarti Anda sudah fokus membersihkan diri dari semua pikiran, sudah berserah kepada Tuhan, Tuhanku aku menyerah. Kalau begitu menyerahnya orang hebat itu sebetulnya fokus. Hanya kepada Tuhannya. Itu. Silakan Pak, kini kita akan mendengar curhat dari Bapak Lutfi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya dikasih kesempatan untuk langsung berbicara. Yes Bapak, silakan. Sedikit saya share. Inti dasarnya dari semua yang saya ceritakan ini saya tetap bersyukur. Alhamdulillah dengan apa yang sudah ada gitu kan Pak. Super. Saya cuma kadang-kadang di kala kita mungkin lagi mawas diri, ketika kita mawas diri, saya suka berpikir saya punya teman, punya sahabat gitu kan, kita sama-sama berjuang nih. Misalkan kita menginginkan sesuatu atau kita lagi belajar sesuatu, misalkan kita taruh konkretnya kita mau beli sepeda motor. Itu atau belajar apa gitu kan. Orang lain itu harus cuma membuka satu pintu, kenapa tuh saya tuh harus yang lebih dari dia, 3 pintu, 4 pintu atau bahkan lebih. Tapi saya sadarin sih memang kadang juga ada naik turun ya Pak ya. Ketika saya berhasil memang
nikmatnya luar biasa. Tapi tetap saya butuh penguat. Gimana caranya biar saya tetap bisa lebih dari dia? Yang Anda keluhkan apa? Kenapa sih kok saya nggak bisa seperti dia yang cuma 1 pintu atau 2 pintu untuk meraih Kenapa sesuatu? orang lain kok gampang banget dapat uangnya? Ya. Padahal SOP-nya sama seperti saya Kenapa misalkan. kok kalau saya sulit begitu ya? Iya. Kadang-kadang merasa gitu. Anda itu sedang disiapkan untuk mampu melakukan sesuatu yang lebih berat. Amin. Iya. Kok Anda sekarang yang menakar Tuhan? Jangan menakar Tuhan. Sekarang, satu lagi. Anda harus menggali lubang. Oke, lubang besar. Anda mau pakai, saya tanya ini, pakai sekop atau pakai sendok? Ayo. Sekop apa sendok? Mana yang lebih ringan? Skop. Yang mana yang lebih ringan pekerjaannya? Sekop. Skop sih. Sekop. Lebih ringan melubangi tanah dengan sendok atau sekop? Sendok. Anda membaca pikiran saya lalu, wah ini dibalik Pak Mario mesti kebalik orangnya. Lebih gampang mana? Melubangi tanah dengan sendok atau sekop? Sendok. Sendok. Melubangi tanah dengan sekop dan sendok itu lebih mudah sendok. Tapi targetnya lubangnya besar. Itu loh. Jadi kalau untuk lubang sebesar itu lebih mudah sekop atau sendok? Sekop. Nah beliau ini sedang disiapkan Pak. Bapak itu bayangkan orang-orang yang pinter itu kan akhirnya hanya mikirnya sendok toh. Wong 1 sendok saja dia bisa buat lubang. Anda itu sedang dilatih pakai sekop. Jadi orang-orang yang hidupnya sulit itu bersyukurlah. Anda sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Itu loh logikanya. Jadi anak muda tidak boleh menginginkan kehidupan yang mudah. Kehidupannya harus sulit tapi kemampuannya besar. Ya. Kesimpulan? Sama ini Pak, apa misalkan kita mau memulai sesuatu atau Sebentar, sedang... tadi belum tepuk tangan. Ya, oke. Nah. Kita mau memulai sesuatu atau sedang berjalan mengusahakan sesuatu. Bagaimana cara menepis atau meredam omongan negatif? Misalkan apa sih padahal kita sedang berjalan atau sedang mengerjakan cuma orang lihat tuh seperti kayaknya kita useless banget gitu, nggak ada guna gitu. Super sekali. Pelukis paling marah kalau dia belum selesai melukis sudah dikomentari. Itu gambar opo gitu. Itu belum selesai itu paling marah dia bilang. Iki gorong bar gitu kan, gorong tadi. Nah, yuk kita lihat meme-nya. Jangan membandingkan diri dengan mereka yang memiliki yang tidak Anda miliki. Karena itu adalah sumber rasa minder dan kemarahan terhadap kehidupan. Bandingkan kehidupan Anda sekarang dengan bagaimana keadaan Anda jika tanpa kasih sayang Tuhan. Kalau tanpa kasih sayang Tuhan, Pak, apa yang terjadi kepada Anda? Beritahu saya. Ya semakin berantakan lagi. Good. Sakit bagaimana sakit? Sakitnya pun jadinya ngeluh. Good. Waktu kecil dulu bersama dalam quality time dengan ayah, apakah sering main perang-perangan? Ya, pedang-pedangan. Pernah? Sama adik-adik main panah-panahan? Pernah. Tuh, tapi tidak kena matanya? Bukankah itu perlindungan Tuhan? Pernahkah Anda bersikap buruk ke orang untung nggak keluar karena orang itu ternyata baik sekali? Tuh, perlindungan Tuhan, sakit. Saya pernah menyaksikan orang yang mau memfitnah saya, dalam berangkat mau bercerita ke orang lain dia kecelakaan. Ya, bukannya mensyukuri kecelakaan orang, tapi itu bentuk perlindungan. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kita itu banyak bahayanya loh dalam kehidupan ini. Jalan di pinggir jalan itu bahaya sekali loh. Banyak sekali orang di situ sambil ngobrol, sambil SMS, nyetir mobil loh. Kehidupan ini penuh bahaya loh. Kalau tanpa perlindungan Tuhan, kita itu tidak selamat seperti sekarang. Jadi kalau mau dibandingkan, jangan bandingkan dengan orang lain yang punya, yang tidak kita miliki. Bandingkan kalau Anda tidak dilindungi Tuhan. Nah sekarang Anda kesibukannya adalah membandingkan diri dengan orang lain ya.
Terkadang. Terkadang atau itu tadi isi curhatnya semua itu. Kalau lagi mencoba untuk mendekat sih kita kuat. Cuman kadang-kadang kan kita ada sosialnya ke masyarakat atau gimana gitu kan. Jadi kesimpulannya apa, Pak? Iya. Setelah kita bicarakan ini, setelah contoh-contoh Pak Satria dan Ibu, apa kesimpulannya? Kalau saya pribadi sih mungkin kalau setelah dengar ini mungkin Sebentar Pak, sebentar. Kalau saya orang yang ianya dipanjangin, nggak tegas. Saya sih nggak tegas. Mau menikah nggak? Ya mau sih gitu. Nggak serius Pak. Jadi kalau gitu serius, betul-betul bahasanya laki-laki. Apa? saya terus berjuang Good. dan biarkan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Maju terus. Anda suka mengumpamakan orang lain seperti anjing ya? Gitu. Enggak. Saya melihat kemarahan terselubung loh yang orang mengatakan itu, biarlah anjing menggonggong, berarti dia ada kemarahan terselubung loh. Oke, kalau begitu gini Pak, caranya. Jadi hidup Anda itu kalau nggak kalah, menang dari orang lain. Oh gitu. Iya, Anda tidak bisa damai loh Pak. Kalau Anda hidupnya mau menang dan khawatir kalah. Ya, jadi anjurannya, hiduplah melakukan kebaikan, syukuri kebaikan orang lain, doakan supaya orang lain tidak gagal. Coba, orang ini hidupnya baik sekali ya. Iya, tidak ada pikirannya mengenai kalah melawan orang lain. Simpulkan lagi, sikap Anda yang baru apa? Syukuri dengan apa adanya, doakan orang lain, cukup senang dengan kesenangan orang lain, bantu apa yang bisa kita bantu untuk orang lain. Super. Baiklah, berikan tepuk tangan untuk sahabat-sahabat super kita yang sudah mau curhat di atas panggung. Terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat super kita yang mau curhat di atas panggung. Kita akan segera kembali, tetaplah di Mario Teguh Golden Ways. Karena orang yang menghina Anda bilang terima kasih, tidak bisa menghina lagi. Orang yang akan dihina terus adalah yang melawan hinaan.